Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Maretasari dengan NPM 19 14 23 10 25 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi statistika mengenai distribusi frekuensi. Jadi, apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Nah, untuk apa sih distribusi frekuensi ini? Jadi, distribusi frekuensi itu berguna untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Distribusi frekuensi dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada distribusi data kualitatif yang terdiri dari distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Yang kedua ada distribusi data kuantitatif yang terdiri dari frekuensi relatif, kumulatif, dan grafik. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soal frekuensi data kualitatif. Di sini ada tingkat pendidikan 30 karyawan. Yang pendidikan SMA itu ada 13. Yang D3 itu ada 10, yang S1 itu ada 7. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 30. Nah, di sini kita akan mencari frekuensi relatif dari suatu kelas. Frekuensi relatif dari suatu kelas dapat ditentukan dengan cara frekuensi kelas dibagi dengan N. Kemudian ada frekuensi kumulatif relatif, itu frekuensi kelas dibagi dengan N dikali 100%. Nah, ini jadi tadi kita akan mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini didapat yang 0,43 itu didapat dari yang tingkat pendidikan SMA frekuensi 13 dibagi dengan jumlah 30. Jadi 13 dibagi dengan 30 sama dengan 0,43. Kemudian 10 dibagi dengan 30 yaitu 0,33. 7 dibagi dengan 30 itu 0,23, jadi jumlahnya 1. Nah, yang frekuensi persentase tadi tinggal 0,43 ini dikali 100%, jadinya 43. Yang 0,33 juga dikali dengan 100, jadinya 33. Nah, ini diagram batang dari contoh tadi. Yang SMA tadi kan ada 13, berarti di sini. Kemudian yang D3 tadi ada 10, di sini 10. Yang S1 tadi ada 7, jadi di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data kuantitatif. Untuk mencari data kuantitatif itu pertama kita menentukan range atau jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Nah, ini rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Nah, yang kedua kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas itu dapat dicari dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, setelah itu kita cari interval kelasnya atau panjang kelas. Nah, panjang kelas itu dicari dengan R dibagi K. R tadi kan rentang. Nah, K tadi banyak kelas. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh data kuantitatif. Di sini ada banyak data. Contohnya yaitu ada 50 data, dapat dibaca, di situ ada 50 data. Dari contoh soal ini dapat diketahui bahwa nilai terkecilnya itu adalah 52, nilai terbesarnya itu ada 109. Nah, dari sini nanti kita dapat menentukan banyaknya kelas, penentuan range, serta panjang kelas. Jadi, nilai terbesar, ini nilai terkecil, terus dulu
cari dulu nilai terbesarnya. Nilai terbesar. Ada 109. Kemudian ada nilai terkecil. Itu ada 52. Kemudian tentukan jumlah datanya. Jumlah datanya tadi kan 50. Tulis saja 50. Nah, dari sini kita dapat menentukan banyaknya kelas. Nah, pertama kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas atau disebut dengan K. K itu rumusnya 1 plus 3,3 log N. N ini itu adalah jumlah data. Jadi 1 plus 3,3 log 50. Hasilnya itu adalah 6. Nah, kemudian dari sini kita tentukan range atau jangkauan. Kedua, kita tentukan jangkauan. Itu dapat dicari dengan nilai terbesar ini dikurang dengan nilai terkecil. Hasilnya 57. Setelah diketahui banyaknya kelas dan range, kita dapat menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu dapat dicari dengan R dibagi dengan K. R-nya tadi 57, K-nya 6, sama dengan 9,5. Kita bulatkan jadi 10. Jika banyaknya kelas 6 dan panjang kelasnya 10, maka tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kita tentukan batas kelas bawahnya dan batas kelas atasnya. Batas kelas bawahnya itu adalah 50 dan batas kelas atas itu ada 59. Kenapa 59? Karena panjang kelasnya tadi kan 10. Jadi kalau panjang kelasnya 10, berarti 50 ini sampai 59 gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ke bawahnya ini kenapa 6? Karena banyaknya kelas itu ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan udah dicari. Banyak kelasnya itu ada 6. Selanjutnya kita akan tentukan frekuensi. Frekuensi ini didapat dari data-data tadi yang contoh di awal. Nah, ini adalah data di contoh yang tadi. Tadi kan panjang kelasnya yang pertama 50 sampai 59. Kita cari yang di atas 50 dan di bawah 59. Nilai di sini yang di atas 50 tapi di bawah 59. Karena tadi kan udah ditentukan panjang kelasnya itu 10. Kita cari yang 50 sampai 59 ya. Kita cari. Nah, ini ada nilai 52. 52 ini masuk. Kemudian ada nilai 57. Nah, kita cari lagi yang ada di antara 50 sampai 59. Nah, Kenapa kok 65 terus 75 dan seterusnya ini tidak dimasukkan ke 50 sampai 59? Ya, karena 65 ini dan seterusnya ini tidak masuk ke dalam panjang kelas yang pertama. Jadi dia akan masuk ke dalam panjang-panjang kelas yang berikutnya.
Jadi udah didapat tadi. Untuk mencari frekuensinya itu ada 2 yang di antara 50 sampai 59. Ini tuh 2. Setelah diketahui frekuensinya, ini frekuensi, selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu dapat dicari dengan rumus frekuensi kelas dibagi dengan N. Frekuensi kelas itu adalah ini, jadi 2. Ini frekuensi kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya. Jadi frekuensi kelasnya tadi, kelas pertama kita tulis 2 dibagi dengan N. N itu merupakan total dari frekuensi kelas ini. Totalnya itu ada 50. Jadi 2 dibagi 50 ada 0,04. Nah, ini frekuensi relatif kelas pertama. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya dapat ditentukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita akan mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi 2 ditambah 13 itu ada 15. Kemudian 15 ditambah 16 itu 31. Kemudian 31 ditambah dengan 7 itu ada 38. Dan seterusnya. Setelah mengetahui frekuensi kumulatifnya, maka kita dapat menentukan frekuensi relatif kumulatif. Frekuensi relatif kumulatif itu diperoleh dengan rumus frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Frekuensi kumulatif kelas pertama itu ada 2. N itu merupakan totalnya itu ada 50. Jadi 2 dibagi 50 0,04. Frekuensi relatif kumulatif kelas pertama itu ada 0,04. Kemudian untuk frekuensi relatif kumulatif kelas kedua sama caranya, yaitu 15 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 0,30. Begitupun seterusnya. Di tabel distribusi frekuensi yang telah kita hitung, nah dari sini dapat disimpulkan bahwa hanya 4% pelanggan bengkel dengan biaya perbaikan mesin 50-59. Nah, 4% itu dari mana? 4% itu dari 0,04 dikali 100, jadi 4%. 30% biaya perbaikan mesin berada di bawah 70. Nah, di sini. Kenapa 30%? Karena 0,30 dikali 100%. Ini kan di bawah 70. Persentase terbesar biaya perbaikan mesin berkisar pada 70-79. 10% biaya perbaikan mesin adalah 100 atau lebih. Berdasarkan tabel yang telah kita hitung, maka kita akan dapat membuat histogram. Histogram itu merupakan diagram yang berbentuk balok. Histogram ini menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal. Nah, sumbu horizontal itu tadi ada biaya dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal. Vertikal tadi ada frekuensi. Tadi yang 50 sampai 59 itu ada 2, jadi di sini. Terus 60 sampai 69 tadi ada 13, jadi di sini. Dan seterusnya. Dapat dibuat juga poligon. Poligon itu menggunakan garis, ini garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Sebenarnya ini sama dengan histogram, hanya saja berbeda di penggunaan garis.
yang 50 sampai 59 itu tadi ada 2 jadi di sini, terus yang 60 sampai 69 itu di sini. Nah, garis-garis itu dihubungkan satu sama lain. Ini dia gabungan histogram dan poligon dari tabel tadi. Kemudian selanjutnya itu ada ogive. Ogive itu merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif tadi berapa tadi yang udah dihitung di tabel tadi? Yang 50 sampai 59 itu kan ada di frekuensi 2, berarti di sini 2. Kemudian yang 60 sampai 69 itu ada 15 berarti di sini. Kemudian yang 70 sampai 79 tadi ada 31 berarti di sini, kira-kira di sini, dan seterusnya. Nah, yang 50, 60, 70, 90 itu biayanya. Kemudian yang di sini ini frekuensi kumulatifnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.